Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Ibu harap kalian menyimak video sampai selesai, supaya kalian memahami materi dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kajian daya dukung untuk pembangunan wilayah. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang rencana tata ruang wilayah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukum pelaksanaannya, yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang bunyinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah menguasai segala sumber daya alam selama pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dan melestarikan fungsi-fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa alasan pemerintah melakukan penataan wilayah. Yang pertama, perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Yang kedua, terdapat faktor eksternal dari kegiatan manusia yang berdampak buruk, sehingga perlu pengaturan dan penentuan lokasi yang tepat. Yang ketiga, informasi yang tidak sempurna berkaitan dengan pemanfaatan lahan oleh manusia. Yang keempat, kemampuan masyarakat berbeda atas kepemilikan lahan. Dan yang kelima, adanya pendapat bahwa pemanfaatan lahan jangka pendek lebih penting dibandingkan jangka panjang. Anak-anak, tahukah kalian mengapa rencana tata ruang wilayah atau RT/RW itu dibuat secara berjenjang, yaitu dimulai dari RT/RW nasional, kemudian RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota? Jawabannya, karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, di mana penggunaan RT/RW ini bisa digeneralisasikan. Sementara RT/RWN atau RT/RW nasional berfungsi sebagai dasar perencanaan RT/RW tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Setiap daerah harus menyesuaikan RT/RW sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada. Yang pertama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau disingkat dengan RT/RWN. RT/RWN merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Pada RT/RWN terdapat 6 muatan, yaitu yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah jangka pendek dan menengah. Dan yang terakhir yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Pada RT/RWN muatan yang pertama, terdapat tujuan penataan ruang wilayah nasional, yaitu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sementara kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Muatan RT/RWN yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional, yang meliputi sistem wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah nasional yang mengintegrasikan wilayah nasional, meliputi sistem perkotaan nasional, transportasi nasional,
energi nasional, telekomunikasi nasional, dan sumber daya air. Sementara muatan yang ketiga, rencana pola ruang wilayah nasional, yaitu rencana distribusi peruntukan ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Muatan RT/RWN yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Anak-anak, perlu kalian ketahui, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Sebagai contoh adalah kawasan Natuna. Kawasan ini merupakan kawasan dengan sumber daya alam yang melimpah dan saat ini rawan terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Oleh karenanya, perlu adanya pengoptimalan peran polisi, TNI, dan segenap penegak hukum pada kawasan tersebut. Muatan RT/RWN yang kelima, yaitu arahan pemanfaatan ruang wilayah jangka pendek dan menengah. Arahan ini merupakan arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah nasional sesuai dengan RT/RW nasional. Sementara muatan yang terakhir yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang supaya ruang sesuai dengan fungsinya dan RT/RW nasional. Pembahasan selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah provinsi. Rencana ini merupakan kebijakan operasional dari RT/RWN yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi. Dan tujuan dari RT/RW provinsi yaitu sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan strategi penataan ruang wilayah provinsi, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program dalam RT/RW provinsi, serta sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Seperti halnya RT/RWN, pada RT/RW provinsi juga memiliki 6 muatan. Yang pertama, pedoman, arahan, dan strategi penataan ruang. Yang kedua, rencana struktur ruang. Yang ketiga, rencana pola ruang. Yang keempat, penetapan kawasan strategis. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang. Dan yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada rencana struktur ruang wilayah provinsi memiliki pengertian, yaitu rencana yang mencakup sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya. Sementara, rencana pola ruang wilayah provinsi yaitu rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Selanjutnya, penetapan kawasan strategis wilayah, yaitu bagian wilayah provinsi yang penataannya diutamakan karena memiliki pengaruh yang besar terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemudian arahan pemanfaatan ruang provinsi yaitu arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai RT/RW provinsi yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan atau penataan provinsi. Yang terakhir, arahan pengendalian penataan ruang provinsi yaitu arahan yang disusun supaya ruang provinsi dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Pembahasan selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. RT/RW kabupaten atau kota merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi yang disertai dengan strategi pengelolaan kawasan tersebut, di mana memiliki muatan yaitu sebagai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, pedoman rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam RT RW kabupaten atau kota, terdapat muatan rencana struktur ruang, yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan peta tersebut, yang merupakan contoh dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas. Muatan RT RW kabupaten atau kota selanjutnya yaitu rencana pola ruang, yang merupakan rencana distribusi pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya, yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota sampai 20 tahun mendatang. Nah, anak-anak, silakan perhatikan gambar peta berikut. Pada peta tersebut merupakan salah satu contoh peta rencana pola ruang dari Kecamatan Kuta Selatan. Muatan RT RW kabupaten atau kota selanjutnya yaitu penetapan kawasan strategis, di mana kawasan strategis merupakan bagian wilayah kabupaten atau kota yang pengembangan dan pembangunannya diutamakan karena wilayah tersebut memiliki potensi yang besar bagi kelangsungan dan penopang kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara, muatan selanjutnya yaitu arahan pemanfaatan ruang, di mana ruang wilayah harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan kesesuaian lahan, kebutuhan, daya dukung, daya tampung, lahan, dan kondisi penduduk. Yang terakhir adalah muatan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana hal ini dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah. Sekian materi kita hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, pesan Budita, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.